Oke, kita melanjutkan ke metode selanjutnya. Sebelum kita memulai ke metode analitis, kita harus tahu dulu bagaimana cara menguraikan vektor. Jadi, sebuah vektor yang membentuk sudut alfa terhadap sumbu X itu dapat diuraikan menjadi dua komponen vektor yang saling tegak lurus, yaitu komponen pada sumbu X dan komponen pada sumbu Y. Nah, sekarang kita analisis dari komponen pada sumbu X. Untuk sumbu X, oke, kita lihat di sini. Untuk sumbu X, di sini komponennya cos alpha sama dengan fx per f. Itu dari mana asalnya? Oke, kalau kalian ingat pada matematika, kalian pernah mengetahui bahwa cos itu adalah samping per miring, gitu kan? Cosami. Oke, cos samping per miring. Sampingnya dari cos alpha itu apa? Sampingnya adalah fx. Oke, ini ya, ini sampingnya. Oke, kemudian miringnya itu kan ini. Oke, f. Miringnya itu f. Oke, berarti nih cos alpha sama dengan fx per f. Fx sama dengan f cos alpha. Oke ya, paham? Kemudian untuk komponen pada sumbu Y. Untuk komponen pada sumbu Y itu terlihat bahwa untuk mencari sin, oke, mencari sin alpha, sin demi, ya kan, depan per miring. Depannya apa? Oh, depannya itu fy, ya kan, ini depannya. Nih, ini sisi depannya, depan fy per f, miringnya kan f. Oke, berarti fy sama dengan f sin alpha. Oke, kita sudah tahu ya bagaimana cara menguraikan vektor. Oke, next. Kemudian kita akan ke contohnya. Sebuah vektor gaya besarnya 80 Newton dengan arah membentuk sudut 120 derajat terhadap sumbu X positif. Tentukan besar komponen gaya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, bagaimana caranya? Oke, ini di sini saya sudah menyiapkan sumbu koordinat kartesius. Oke, di sini terdapat sumbu X dan sumbu Y. Kita tinggal menggambar. Oke, sebuah vektor gaya besarnya 80 Newton, arahnya membentuk sudut 120 derajat terhadap sumbu X positif. Berarti F-nya itu kemana? F-nya itu ke sini, ya, dari sini ke sini. Ini misal F, oke. Kemudian membentuk sudut terhadap ini kan, terhadap sumbu X positif. Anggap saja ini theta. Tetanya berapa? Sudutnya ini adalah 120 derajat. Oke ya. Kemudian kita disuruh untuk menguraikan komponen gaya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Bagaimana? Oke, kita lihat. Kita sekarang uraikan satu persatu. Kita uraikan pertama seperti ini. Kita tarik sini ya. Ini di sini membentuk fx karena di sumbu X. Kemudian apabila kita garis ke sini, oke, di sini adalah fy. Oke, paham? Oke, tadi masih ingat untuk cos theta sama dengan fx per f, seperti itu kan? Berarti di sini fx sama dengan
F cos theta. Berarti F cos 120. F-nya berapa? F-nya itu 80. Cos 120. Cos 120 berapa? Cos 120 itu adalah negatif setengah. Oke? Sama dengan negatif 40 Newton. Oke, cos 120 sama dengan negatif setengah. Sebenarnya kita juga dapat menghitung menggunakan ini terhadap sumbu X negatif. Ketika kita menggunakan sumbu X negatif, berarti kita menggunakan sudut sini saja. Ini kan 120. Ketika di besarnya sudut ini adalah 180 ya kan? Berarti kalau dari X ini menuju ke F itu 120, berarti dari F ke Fx itu kan 60 derajat. Oke? 60 derajat. Kita lihat Fx itu arahnya kemana? Oh, Fx itu arahnya ke sumbu X negatif. Makanya di sini hasilnya negatif. Seperti itu. Oke, tapi karena ini pada soal sudah tertulis membentuk sudut 120, ya kita ikuti saja. Berarti menggunakan cos 120. Cos 120 itu hasilnya negatif. Sama dengan negatif 40 Newton. Oke ya, paham? Oke, kemudian untuk yang sumbu Y berarti kita menggunakan sin ya. Sin theta sama dengan Fy per F, di mana Fy sama dengan F sin theta. Oke, F-nya 80, sin 120. Oke, berapa? Sin 120 derajat berapa? Oh, setengah akar 3 ya, berarti 80 kali setengah akar 3. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 40 akar 3 Newton. Kita lihat hasilnya di sini positif. Ya, karena Fy itu letaknya ada di sumbu Y positif. Seperti itu ya. Oke. Oke. Sudah paham? Jadi seperti itu maksud dari menguraikan vektor. Kemudian kita menuju ke vektor resultan dengan rumus resultan. Oke. Rumusnya ini tercantum R sama dengan akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2F1 F2 cos alfa. Alfanya di mana? Alfanya itu di sini. Ini adalah alfa. Oh, sudut yang mengapit antara F1 dan F2. Di sini ini F1 F2 ya, kayak F1 dan F2. Oke, ini adalah alfa. Oke, selanjutnya kita menuju ke contoh, yaitu hitunglah resultan gaya dari kedua vektor gaya di samping. Oke, di situ diketahui bahwa F1 bisa kita lihat, kita tandai saja di sini. Oke, kita tandai, kita beri nama terlebih dahulu. Untuk F1, ini F1 dan ini F2, seperti itu ya. Kemudian kita menggambarkan resultannya. Bagaimana cara menggambarkan resultannya? Ini menggunakan metode cecer genjang. Kita tarik atau kita pindahkan vektor dari F2 di sini, oke, dengan panjang yang sama, dengan panjang dan besar yang sama. Kemudian di sini kita tarik juga dari F1, ini F2 ya. Oke, dari mana resultannya? Ini adalah resultannya ya. Oke, ini resultannya, ini R. Oke, kemudian kita menggunakan rumus dari resultan yang tadi itu adalah ini ya, F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 F1 F2
cos alfa atau cos theta. Oke, kemudian F1 nya berapa? F1 nya adalah 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat ditambah 2 kalikan 6 kalikan 6 cos 30. Cos 30 adalah setengah akar 3 ya. Kemudian setelah itu kita hitung 36 ditambah 36 ditambah, ini boleh dicoret ya, berarti 36 akar 3. Kemudian ini 36 nya boleh dikeluarkan, 36 berarti 1 ditambah 1 ditambah akar 3 ya, sama dengan 6 kalikan 2 plus akar 3 itu ya. Oke, ini hasilnya. Jangan lupa beri satuan Newton. Oke, seperti itu kira-kira. Apakah ada yang masih dibingungkan? Ini besar jadi seperti ini ya. Oke, apakah masih dibingungkan? Oke, kita lanjut kalau tidak. Kemudian kita menuju ke metode analisis yang dengan cara komponen vektor. Oke, ini sama dengan cara menguraikan vektor tadi, hanya bedanya di sini resultannya itu dijumlahkan. Pokoknya semua yang ada pada sumbu X, komponen sumbu X itu dijumlahkan. Begitu pula pada komponen sumbu Y. Itu semua yang berada pada sumbu Y dijumlahkan gitu. Vektornya berarti tergantung banyaknya vektor. Oke, ini tadi hanya mengulang ya. Untuk cos theta sama dengan X per R, berarti X sama dengan R cos theta. Kemudian sin theta sama dengan Y per R, untuk Y sama dengan R sin theta. Dan kemudian resultannya atau R kecil ya, bisa di sini akar dari sigma X kuadrat ditambah sigma Y kuadrat. Oke. Nah, kita menuju ke contoh. Untuk contohnya, pertama sebuah vektor sebuah benda itu bekerja pada dua buah gaya yang besar dan arahnya masing-masing. Untuk F1 itu 10 Newton membentuk sudut 60 derajat terhadap sumbu X positif. Berarti kita gambarkan di sini membentuk sudut 60 derajat terhadap sumbu X positif. Berarti di sini adalah F1. Oke ya, di sini 60 derajat terhadap sumbu X positif. Kemudian untuk F2 membentuk sudut 120 derajat terhadap sumbu X positif. Berarti di sini maaf, kita ulangi. Di sini 60 derajat untuk sumbu ini untuk F1, kemudian di sini ini adalah F2. Di sini membentuk 120 derajat ya terhadap sumbu X, berarti ini ya, di sini 120 derajat ya. Kemudian tentukan besar dan arah resultan vektor dua macam gaya tersebut. Oke, kita analisis bersama. Oke, langkah yang pertama kita tadi sudah menggambarkan, kita sudah menemukan menggambarkan vektor F1 dan F2. Kemudian kita langkah yang selanjutnya yaitu kita analisis dari masing-masing komponen. Oke, untuk yang pertama saya sudah menyiapkan tabel di sini. Di sini kita bisa menulis dari atau gaya yang kita cari.
Seperti itu. Kemudian di sini tadi kan untuk gaya itu ada F1 dan F2. Untuk F1 di sini ada 10 Newton dan F2 itu ada 4 Newton. Kemudian pada kolom yang kedua di sini untuk Fx. Fx masih ingat apa? Fx itu adalah F cos alpha atau theta, boleh. Kemudian untuk Fy masih ingat, Fy sama dengan F sin theta. Oke ya. Kita masukkan saja untuk yang pertama. Tadi itu kan untuk yang F yang 1 itu berarti Fx-nya berapa? Berarti 10 cos 60. Seperti itu kan? Untuk F1 tadi 60, hasilnya berapa? Hasilnya adalah 5 Newton. Kemudian untuk yang F2, tadi membentuk 120 derajat, berarti di sini 4 dikalikan cos 120 derajat. Hasilnya adalah negatif 2 Newton. Oke. Di sini untuk apa? Di sini untuk menentukan sigma dari Fx-nya. Berapa sigma dari Fx-nya? Berarti 5 ditambah negatif 2, hasilnya adalah 3 Newton. Oke ya. Kemudian untuk Fy, F-nya itu 10, kemudian sin yang pertama tadi membentuk 60 derajat ya, berarti 10 sin 60 derajat adalah 5 akar 3. Kemudian untuk yang F2 itu 4 sin 120 derajat sama dengan 2 akar 3. Berarti di sini sigma Fy sama dengan 5 akar 3 ditambah 2 akar 3 sama dengan 7 akar 3. Oke ya. Newton. Ini Newton satuannya. Jangan lupa ditulis ini satuannya Newton semuanya. Oke. Kemudian setelah itu kita mencari besarnya, besar resultan. Bagaimana? Oke, untuk mencari besar resultan kita menggunakan yang tadi sama dengan akar dari Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat. Seperti itu kan? Oke, untuk Fx-nya berapa? Oke, untuk Fx-nya itu ini ya, yang sudah dijumlahkan. Seperti itu, berarti di sini seperti ini saja kalau bingung. Nah, udah. Sigma Fx kuadrat berarti sigma Fx kuadrat 3 ditambah 7 akar 3, hasilnya adalah 9 ditambah 21 dikalikan 3. Oke, berapa hasilnya? Situ 9 ditambah 63 sama dengan 63 ditambah 9 berapa? Berarti 72. Akar dari 72 atau 72 itu bisa disederhanakan menjadi berarti ini bisa ya, 72 itu adalah berapa tadi? 72 itu boleh 36 ya. 36 dikalikan 2 berarti di sini ada 6 akar 2. Oke, ini hasilnya 6 akar 2 Newton. Oke, kemudian untuk arahnya kita di sini saja ya. Oke. Untuk arahnya adalah tan theta sama dengan sigma Fy
per sigma fx sama dengan 7 akar 3 dibagi dengan 3 sama dengan ini tan theta, di sini theta, kemudian theta-nya sama dengan berapa? Theta sama dengan 76 derajat. Mungkin ini video penjelasan pada pertemuan hari ini. Yang masih bingung boleh ditanyakan, kita diskusikan bersama. Oke, untuk selanjutnya saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.